Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita mempelajari atau bertemu kembali membahas satu ilmu yang sangat mulia sekali, satu ilmu yang menentukan kebahagiaan kita nanti di akhirat, satu ilmu yang juga menentukan kebahagiaan seseorang di dunia, satu ilmu yang tentunya pembeda antara kesyirikan dan ketauhidan, yang berkaitan dengan kesyirikan dan tauhid. Baik, nah, ini dia ya Taliban. Nah, sekarang kita sampai kepada, kita sering mengatakan la ilaha illallah di dalam salat, berapa kali sebutkan ini, kan begitu. Apa sih maknanya? Apa sih syarat-syaratnya? Karena mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya itu sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya. Kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa para orang-orang kufar, orang-orang Quraisy yang kafir itu tidak mau mengucapkan ini? Jawabannya karena mereka ngerti artinya. Mereka orang kafir, tahu artinya. Nah, kenapa pada zaman sekarang ini mudah orang mengucapkan hal ini, tapi di saat bersamaan dia juga yang dukun? Ya, Mbak Yu misalnya. Saya nggak tahu dia muslimah atau tidak itu Mbak Yu itu. Ya, yang jelas kan dia dukun itu. Apalagi ya, banyak ya. Tentu hari baik, hari buruk. Kenapa Ustadz mengulang-ulang ini? Karena Ustadz ingin fakta dia. Kita tidak ingin misalnya Ustadz memberikan contoh yang ada di Timur Tengah misalnya. Ustadz ingin memberikan contoh yang sehari-harinya talibat itu lihat misalnya. Hari baik, hari buruk, zodiak misalnya, zodiak. Nanti kalau kalian menikah, itu ada itu bagi keluarga yang tidak mengerti agama dengan baik. Panggil itu orang-orang adat, tengok dulu ini harinya bagus apa enggak nih. Nikahnya di sini bagus enggak ini? Oh enggak bagus. Oh ganti-ganti hari yang lain gitu. Kaitannya apa? Ini kesyirikan itu. Enggak ngerti la ilaha illallah itu. Sudah. Yang lucunya lagi, nanti kalau kalian menikah disyahadatkan ulang sama pak kuanya. Entah kapan pula orang sudah murtad, Islamkan lagi balik. Padahal baru sholat subuh ya kan? Nah gitu. Kalau kita tanya pak kua itu la ilaha illallah artinya apa sih Pak Ustaz? Nggak ngerti juga itu nanti. Tapi memang seperti itulah akhir zaman ini ya talibat. Tapi maunya janganlah kita ini sama dengan orang lain. Harus terbedakan antara orang yang belajar dengan yang tidak, kan gitu. Ilmu itu bukan ijazah. Ya, ilmu itu bukan ijazah. Sebagaimana ijazah belum tentu ilmu. Artinya adalah ilmu itu bukan ijazah. Orang yang berilmu itu sudah pasti ada ijazahnya? Enggak. Ya, banyak orang berilmu tuh ada ijazah, ya kan? Atau misalnya orang yang berijazah sudah pasti berilmu? Enggak juga. Gitu ya. Kalau gitu nggak usah sekolah lah saya Ustaz. Tuh, sekolah ini kan bukan untuk ijazah, tetapi untuk menuntut ilmu. Kebetulan saja ijazah itu sarana doang dia. Oke, apa maknanya? Kalimatul la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini artinya bukan yang ditempel di dinding itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Lain artinya. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ada pengakuan Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi dipilih di antara salah satu Tuhan-Tuhan ini yang menjadi yang dia sembah. Oh banyak Tuhan. Tuhan saya yang mana ya? Oh saya yang ini, gitu. Tapi kalau kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan, seluruh sesembahan. Tidak ada semua itu kecuali Allah.
Lain artinya kan? Lain artinya. Taib. Apa rukunnya? Rukunnya ada dua, an-nafyu dan al-isbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan dan penetapan. Oke, la ilaha itu meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah dari seluruh makhluknya. La ilaha, tiada sesembahan, itu artinya ini. Tiada sesembahan. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi. Kalau tiada sesembahan, sesembahan kan banyak. Ya kan? Yahudi ada sembahannya, Nasrani Yesus, Pekong Sun Gokong, kan gitu ya. Dan seterusnya. Patkai, dewa cinta, kan gitu. Banyak sesembahan mereka itu. Hindu ada dia Siwa, Brahma, kemudian Wisnu, gitu. Oke, itu kan sesembahan manusia. Tapi kalau kita mengatakan tiada sesembahan, ya, yang berhak diibadahi, ya, inilah la ilaha. Kemudian ini nafyu namanya, peniadaan. Ini rukun yang pertama. Lalu penetapan, illallah, kecuali Allah. Menetapkan sesembahan itu dan ibadah itu hanya bagi Allah semata, wahdahu, lillahi wahdah, semata, duna siwahu, tanpa selain Allah. Inilah dua rukunnya talibat. Kita tetapkan Allah lah yang satu-satunya berhak diibadahi, kecuali diibadahi, ya, dan diberikan ibadah satu-satunya, ya, tanpa selain Allah. Mari kita uji. Mari kita uji kedua rukun ini di kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi, siapa mau kita buat sini? Saya pun nggak tahu nama kalian semua. Contoh aja lah, Fulanah mau menikah, ya, dia sudah dilamar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kumpullah keluarga, tanggal berapalah kita buat menikah si Fulanah ini dan si Fulan ini, ya. Maka ada yang mengatakan tanggal sekian. Oh, itu tanggalnya tanggal buruk, itu nggak bagus, nggak cocok. Maka kita tanyakan, siapa yang menetapkan hari itu hari buruk? Misalnya hari Senin. Oh, ini hari Senin nggak bagus ini, gitu. Siapa yang menetapkan hari Senin itu buruk? Jawabannya cuma dua. Satu Allah, yang kedua makhluk, kan begitu? Taib. Oh, dari Allah. Baik. Mana dalil? Ada disebutkan di dalam Al-Quran? Oh, enggak ada. Ada hadis. Hadis palsu aja enggak ada, Ustaz. Oh, berarti enggak ada memang sama sekali. Seandainya hadis palsu, kan udah palsu namanya. Ini hadis palsu pun enggak. Sudah? Berarti bukan dari Allah. Dari siapa itu berarti? Dari makhluk, tokoh adat, kan begitu? Baik. Nah, lalu kita uji masalah baik dan buruk. Yang menentukan ini baik ini buruk siapa? Allah, bukan makhluk. Karena kita ini nggak tahu ke depannya itu apa, ya. Yang 5 menit ke depan pun kita nggak tahu peristiwa apa yang terjadi. Kalau kita pula kita katakan ini hari baik, menunjukkan ini baik ini buruk, kan kalau kita sudah tahu, sudah terjadi, kan begitu kan? Contoh, terjadi gempa. Ini adalah perkara yang misalnya bagi kehidupan buruk mungkin, ya.
Tapi ada hikmahnya itu, karena tidak ada suatu hal yang buruk kecuali ada hikmahnya. Dah. Kita kan mengetahui ini baik ini buruk itu kan setelah terjadi. Nah, menentukan pernikahan kan belum terjadi. Kok tahu ini baik nanti ini buruk? Dukun berarti ini. Gitu ya. Kan gitu, ya. Nah, kalau diikuti hal itu berarti kita telah menetapkan, ada yang menetapkan kebaikan dan keburukan untuk masa yang akan datang selain Allah. Padahal yang mengetahui ilmu gaib kan hanya Allah. Apa yang terjadi besok yang tahunya kan cuma Allah. Kita ini buat rencana doang. Rencana saja udah matang kali dibuat, gagal, turun hujan. Udah mau berangkat ini ya, udah berangkat, tengah jalan hujan, balik lagi. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ikuti, kita tunduk kepada itu, berarti ini tadi, ini enggak benar. Dia ucapkan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya kan begitu, ya. Tetapi di saat bersamaan dia mengakui ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Sesembahan itu bukan berarti sujud, nakku. Saya sujudlah Ustaz kalau gitu. Enggak. Kapan dikatakan kita menyembah menyembah? Apabila kita mentaatinya dalam perkara yang haram, ya, dalam perkara yang haram, atau mentaatinya apabila kita mentaatinya dalam perkara yang haram, sedangkan apabila kita mentaati apa yang dia tetapkan, ya, yang ditetapkannya itu adalah buruk padahal baik dalam agama, atau dia katakan ini adalah baik ternyata haram dalam agama, berarti kita telah menyembahnya. Contoh misalnya lempar beras, ya, tepung tawar. Itu bagus untuk keberkahan katanya kan, tepung tawar. Beras dilempar ke atas segala macam. Boleh enggak itu dalam Islam? Enggak boleh. Mubazir. Itu namanya membuang-buang harta. Terlarang dalam Islam. Oke. Islam mengharamkan, adat membolehkan. Kalau kita ikuti adat itu tadi, berarti kita telah menyembah adat itu. Kenapa? Agama kita melarangnya. Inilah konsekuensinya. Kenapa orang Arab, kufar Quraisy itu enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Enggak maulah saya, kata dia. Kenapa? Ya konsekuensi la ilaha illallah itu ya kami harus campakkan patung-patung kami ke tempat sampah. Besok kami enggak boleh lagi nyembelih di patung-patung kami ini. Enggak boleh kami jadikan ini, harus kami tinggalkan. Semuanya harus kami berikan kepada Allah. Mereka tahu Allah adalah yang mengatur alam semesta. Tapi mereka ingin juga jadikan bahwasanya sembahannya itu perantara. Enggak mau mereka. Sampai terjadi peperangan gara-gara itu. Hanya karena la ilaha illallah mereka enggak mau sebutkan. Padahal apa sih mudahnya la ilallah udah. Abu Lahab itu kan sudah ditentukan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan begitu sampai seterusnya, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Udah, Abu Lahab itu ditetapkan dia masuk neraka. Meskipun begitu dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah meskipun secara pura-pura saja. Kenapa? Ngapailah kan gitu. Ini enggak benar itu kalimat itu. Masa saya harus tinggalkan patung-patung kami ini? Enggak benar ini kalimat ini. Muhammad ini kayaknya udah gila ini. Gitu. Zaman sekarang pendeta saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi enggak masuk Islam dia. Kenapa? Kayak mainan aja la ilaha illallah itu. La ilaha illallah ini kayaknya barang mainan seperti sekarang saya perhatikan. Menikah kalian nanti disahadatkan. Lihat aja nanti. Ya, kalau enggak percaya coba undang ustaz, nanti ustaz datang sebelum kalian nikah. Pasti disahadatkan oleh pak kuanya itu atau tak siapalah. Kecuali kalau udah tak ngerti pula dia. Begitu. Meskipun kalian undang belum tentu ustaz hadir, ya, entah ada hal apa kegiatan yang lain, begitu maksudnya. Paham ya?
Jadi dua rukunnya anakku, an-nafyu dan al-isbat. An-nafyu dan isbat. Kita tiadakan ini semua, tidak ada sesembahan, tidak ada dewa siwa, tidak ini, tidak itu, tidak ada adat, tidak segala macam yang bertentangan dengan Islam ya. Lalu kita tetapkan kepada Allah. Ya, ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Kalau kita menyembelih untuk Allah, bukan untuk penghuni lautan, Nyai Roro Kidul, atau penghuni pohon itu, penghuni batu ini, penghuni dan seterusnya. Paham? Oke. Sama dengan misalnya zodiak kalian itu, saya Pisces, saya Sagittarius. Percaya seperti itu, sungguh merugi nasibnya. Apalah fungsinya setelah mempelajari ini semua lalu masih percaya yang seperti itu? Ya, ini sangat merugi, ya, sangat merugi sekali. Setelah kita mengetahui rukunnya, rukun itu bagian dari sesuatu. Contoh rukun sholat, tanpa rukun nggak ada sholat. Contohnya takbiratul ihram itu rukun. Tanpa takbiratul ihram dan rukun-rukun yang lain, sholatnya nggak sah. Rukun adalah bagian sesuatu. Tapi kalau syarat adalah di luar sesuatu itu, di luar dari sesuatu, ya, di luar sesuatu. Tetapi tanpa syarat itu, sesuatu itu pun tak sah. Contoh misalnya syarat sholat berwudu, bukan berarti ada wudu ada sholat. Kan ada juga orang berwudu belum sampai waktunya. Begitu, ya. Berapa surutnya Ustaz? 7. Ini ada baitnya. Kita ambil langsung yang poin-poinnya. Yang pertama al-ilmu. Ngerti kita artinya. Ya, kita tahu nafyan wa isbatan barusan ini. Ngerti kita artinya. Oh, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Paham kita? Kita pelajari. Ya. Berarti kita nggak boleh jahil tentang makna la ilaha illallah ini. Namun pada fakta hampir mayoritas manusia tidak paham arti la ilaha illallah. Coba kalian lihat orang yang berjualan. Dagangan pertama nggak boleh ada orang ngutang katanya. Nanti sial, nggak laku. Lah, sial nggak laku itu kan berkaitan rezeki. Apa kaitannya dengan hutang? Seandainya ada orang, nanti ya saya bayar ya, bentar ya, nggak bawa uang pula tadi saya. Oh, itu nggak boleh dalam pedagang. Jualan pertama nggak boleh hutang. Ada lagi kalau kalian lihat kalau dia habis laku dagangannya, dipukul-pukulkannya uang itu ke barang dagangannya. Laris katanya kan gitu ya. Apa kaitannya uang kertas uang itu dengan laris atau tidak laris? Di saat yang bersamaan dia pakai jilbab, dia pakai lobi, berarti muslim itu. Ngertikah dia ini la ilaha illallah? Jawabannya pasti tidak ngerti. Apakah orang seperti ini nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat? Tidak dapat. Jadi nggak main-main hidup ini, jangan sia-siakan. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian belajar di Ulun Nuha atau sekolah yang seperti Ulun Nuha ini, diajarkan akidah meskipun kalian malas mempelajarinya, nggak enak, nggak ada lawak-lawaknya, iya kan? Yang Ustaz nggak lawakan, agama ini kan juga bukan lawakan. Harus ilmu, paham. Apalagi dalil dulu. Apa mana dalilnya Ustaz? Jangan tetapkan saja nggak ada dalil. Kita kan agama Islam ada dalil. Oh, ini dia dalilnya. Satu aja kita ambil dalam surat Muhammad. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, kan itu artinya ini. Annahu la ilaha illa Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Minta ampunlah dirimu terhadap dosa-dosamu. Fa'lam, ilmui,
bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilmui itu, ilmui. Dan mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu kepada Allah. Ya, nah, ini dalilnya. Oke. Nah, tapi ini penting juga dari hadis ya. Ini man mata, siapa yang wafat, wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui annahu la ilaha illallah. Apa yang dia dapatkan? Dakhalal jannah, masuk surga. Syaratnya apa? Apakah la ilaha illallah begitu saja? Rasul kan enggak mengatakan man mata wa huwa yaqul la ilaha illallah. Siapa yang meninggal lalu dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kan enggak kayak gitu redaksi hadis ini. Man mata wa huwa ya'lam. Apa arti ya'lam? Memahami konsekuensi. Ada rukun nih. Tadi kalau kita uji saja gagal kan? Kita uji saja udah gagal banyak keluarga kita, masyarakat kita. Contoh nanti kalian menikah. Atau misal lewat burung, siapa pula ini yang meninggal ini ya? Apa kaitannya suara burung dengan orang meninggal? Atau misalnya Siti Lumayan, ada nama kalian Siti di sini kan? Saya nggak tahu Siti. Siti Lumayan, dia beli sepeda baru, lagi musim sepeda kan mahal. Yang harga 5 juta, 10 juta, 100 juta pun ada, 1 miliar pun ada. Dah, masa mahal-mahal kali lah 10 juta aja. Dia bawa sepeda di jalan Karya Dharma, dia ke sekolah. Dah, bukan Ulu Nuha, kan ada juga sekolah selain sini. Misalnya contoh ya, entah sekolah mana kita nggak tahu. Ternyata dia terpleset dan terjatuh lah. Kira-kira begitu ya, permisalan saja. Siti Lumayan ini, dia baru beli sepeda, lalu dalam benaknya, sial, nggak cocok ini sepeda sama ini, sial ini, besok saya jual. Apa kaitannya? Ya namanya jalan Karya Dharma rusak, ya, nggak rata. Bisa saja tadi dia belum lancar bawa sepeda dan segala, kan banyak seperti itu. Beli sepeda motor baru jatuh misalnya kan, padahal dia latihan baru belajar, nggak cocok, sial, nah gitu. Ini gak cocok ini, sial, jual. Apa kaitannya? Berarti gak ngerti nih la ilaha illallah itu. Ya, begitu. Ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, masuk surga. Harus paham kita ini. Harus paham ini. Masuk surga itu, ya, amalnya harus benar, ininya harus benar. Yang kedua, apa syarat yang kedua Ustaz? Enggak cukup dia hanya satu, syaratnya kan 7 ini harus sempurna. Ya, pertama kita paham rukunnya, kemudian syaratnya terpenuhi, ini barulah kita mengerti makna la ilaha illallah itu. Barulah terpenuhi kita hadis ini, ayat ini, barulah kita bisa mengamalkan ayat ini dan juga mengamalkan hadis ini. Rukunnya kita tahu, syaratnya kita tahu. Syarat kedua, yakin, enggak ragu dia. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu dia ragu. Benarnya orang-orang zaman dahulu itu orang-orang orang Eropa, Amerika, suksesnya dia enggak beragama pun. Ini ragu, ini mengantarkan kepada kekafirannya. Ya. Ragu orang terkadang. Ya kita harus yakin, nggak boleh ragu. Al yakin al munafi lisyak, yakin. Kita nggak ragu terhadap la ilaha illallah ini. Ya, terjadi misalnya ada fitnah pun, ada musibah, ya, dengan la ilaha illallah itu kita tidak memahami la ilaha illallah, kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Mana contoh lah Ustaz? Buatlah contoh biar kami paham. Contohnya, Siti Lumayan menikah, ya, sama Ucok. Udah lama mereka menikah, nggak dapat anak. Pingin sekali lah dia dapat anak. Dah,
berobat sudah, segala macam. Ya. Taib. Masalah anak siapa itu? Rezeki kan dari Allah, ya kan? Itu kan itu rezeki. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa yang mereka lakukan? Menjumpai dukun. Kan banyak orang kayak gitu, menjumpai dukun. Kalau pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang wanita memeluk pohon jantan, pohon kurma yang jantan. Entah apa kaitannya pun kita nggak tahu. Nggak ada kaitannya sebetulnya. Tapi masing-masing negara ada memang keyakinan-keyakinannya. Kayak kita di sini pergi ke dukun. Nanti sama dukun banyak persyaratan. Oh, kalian harus begini, kalian nggak usah mandi-mandi katanya kan. Dukunnya gitu. Aneh-aneh aja kerja apa. Dia pun mandinya sebetulnya dukun itu. Orang lain suruhnya nggak mandi. Ya. Nanti ini harus begini, ini ada bungkusan, nanti jangan buka dulu, kemudian nanti masuk rumah langkah kaki begini dulu buat, aneh-aneh lain sebutnya. Kalau kita ikuti apa yang telah disebutkan dukun yang itu adalah haram, berarti kita telah menyembah dukun tersebut, berarti ininya belum beres lagi la ilaha illallah itu. Nggak yakin kita berarti dengan la ilaha illallah ini. Ya. Oleh karena itu dalilnya kan ini Hujurat 15. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Janganlah kalian mendahulukan ya sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya. Harus ini yang kita utamakan. Allah, oke, sami'na wa ata'na. Rasulullah bersabda, sami'na wa ata'na. Atau tunggu dulu ya. Tadi bertentangan kayaknya dengan adat kami. Adat kami ajalah kita pakai, orang kami adat kami gini kok dari dulu lah seperti ini. Ini enggak yakin dengan la ilaha illallah. Wattaqullaha ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, ada hikmahnya seperti kasus yang tadi misalnya. Yakin gitu, seandainya dia tidak memiliki keturunan, ada hikmah yang bagus di situ. Belum tentu tatkala dia memiliki anaknya tadi pecandu narkoba, akhirnya dia yang susah suntuk, dia pula yang stroke, kan gitu ya. Banyak hal-hal yang terkadang bagi kita itu enggak enak, ada hikmahnya, ternyata itu sebuah kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Kita kan enggak tahu apa yang ke depan. Taunya kita hari ini, itu pun enggak semua. Ya, enggak semua. Yang kita tahu ya di sekitar kita saja. Itu pun tak lengkap. Apa yang di balik tembok, dinding, tetangga kalian enggak tahu kalian apa yang dilakukannya, kan enggak tahu kita. Begitu. Kita ini makhluk yang serba kekurangan. Nah, baru dua ya. Yang ketiga nanti kita bahas pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis. Demikian, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.